Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan dasar dari pemberitaan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-7 dengan perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman ini dan saya akan memberikan judul dari renungan ini, kedewasaan rohani atau kesombongan rohani. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedewasaan rohani atau kesombongan rohani dapat terjadi dan dialami oleh setiap orang dan akan menjadi hal yang nampak jelas berbeda ketika kemudian diperhadapkan dengan satu hal, dan perbedaan ini sangat mencolok, yakni ketika orang tersebut berjumpa dengan orang-orang yang kemudian memiliki penilaian negatif di tengah kehidupan masyarakat, atau yang seringkali disebut sebagai orang-orang yang berdosa karena kesalahan dan pelanggaran yang mereka buat. Apa yang menjadi perbedaan mencolok antara sikap orang yang dewasa secara rohani atau sombong secara rohani? Perbedaannya adalah yang dewasa secara rohani biasanya lebih menunjukkan sikap penerimaan yang baik terhadap orang yang kemudian memiliki penilaian negatif atau kemudian dianggap berdosa. Tetapi orang yang sombong secara rohani, dia enggan untuk menerima orang-orang yang dianggap dan dinilai negatif ini. Seringkali muncul sikap yang kemudian ada adalah sikap yang meremehkan, mengucil, menolak, bahkan memandang sebelah mata yang bersalah. Nah, mari kita melihat tentang hal ini ketika berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang di dalam Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Lukas menggambarkan bahwa Yesus Kristus juru selamat bagi dunia adalah Tuhan yang menunjukkan sikap kedewasaan rohani dalam penerimaannya terhadap siapapun. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menerima orang tanpa memandang bahwa ini kebangsaannya apa, rasnya, derajatnya, jenis kelaminnya, usia, kekayaan, atau bahkan kedudukan dari seseorang. Yesus kemudian menghormati semua orang, bahkan ia mendekati yang dihindari oleh orang, sehingga ia menerima dan bersahabat dengan siapa yang tidak memiliki sahabat. Lalu Lukas menjelaskan dalam perumpamaan domba yang hilang, di sana menceritakan Yesus menerima pemungut cukai dan orang-orang berdosa, berbicara mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah, sekaligus juga duduk bersama dan makan dengan mereka. Hal ini kemudian mengundang banyak reaksi dari orang. Senang bagi pemungut cukai dan orang berdosa, karena Yesus yang suci dan kudus mau duduk dan makan bersama dengan mereka. Tetapi lain halnya dengan kemudian orang yang secara rohaninya kemudian nampak sombong, yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Catatan dalam firman Tuhan ini menyebutkan mereka kemudian tidak senang dan tidak suka. Nah, dalam kemudian peristiwa ini, Yesus kemudian mengajarkan tentang perumpamaan domba yang hilang. Jika seseorang memiliki 100 domba, satu saja di antara mereka kemudian tersesat atau hilang, tidak tahu kemudian kembali kepada kawanannya, apa yang akan dilakukan oleh si gembala? Gembala akan mencari satu domba yang hilang ini, meninggalkan 99 sampai ia mendapatkan satu yang tersesat atau hilang ini. Lalu membawanya pulang. Ketika ia pulang, sukacitanya luar biasa, karena satu domba ini ditemukan kembali dan bisa bergabung dengan 100, menjadi 100 dengan 99 yang masih ada. Di sini bukan kemudian mengesampingkan 99 yang bertahan, tetapi justru menunjukkan perumpamaan ini bahwa betapa berartinya satu ekor domba atau satu nyawa untuk kemudian dicari dan diselamatkan. Pesan inilah yang kemudian ingin ia sampaikan dari perumpamaan domba yang hilang Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan,
Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sebagai umatnya di tengah perjuangan iman dan pengharapan di tengah-tengah dunia ini, bahwa kebenaran firman Tuhan ini mau menyadarkan kita. Yang pertama adalah perlu kita pandang karakter Yesus dalam kedewasaan imannya atau kedewasaan rohaninya yang mampu menerima dan berdampingan dengan siapapun. Sebagai kemudian usaha dan upaya kita untuk mampu hidup berdampingan dengan siapapun tanpa pandang bulu di tengah-tengah perjalanan hidup, entah ia memiliki nilai negatif di tengah hidup masyarakat atau jemaat, kita tetap terbuka dan menerima siapapun. Kemudian yang kedua, mari kita melihat bahwa firman ini menumbuhkan kesadaran bagi kita semua, siapapun dalam perjalanan hidup ini adalah yang berarti dan berharga di hadapan Tuhan. Dan satu domba yang hilang tersesat begitu penting bagi Tuhan Yesus, pun demikian kita orang-orang percaya. Kemudian yang ketiga, firman ini mau mengajak kepada kita, ketika kita merasa dihindari atau dikucilkan, Dia adalah kawan sejati bagi kita. Ia adalah Tuhan yang sedia untuk menjadi teman sahabat ketika kemudian kita tidak ada teman, agar darinya kita beroleh pengharapan dan keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus meneguhkan dan menguatkan kita oleh firman ini, memampukan kita untuk memegang dan juga melakukannya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita menaikkan permohonan. Kami menaikkan terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam tiap perjalanan hidup Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah layak menerimanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari baik kami, bahkan hari terburuk yang harus kami lewati. Ketika kami gagal atau berhasil, ketika kami beruntung dalam perjalanan hari-hari kami. Ketika kami terbaring lemah dan dalam keadaan sakit, atau ketika kami meratap dan menangis atau tertawa bahagia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami puji dan sembah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyegarkan iman dan pengharapan bagi kami pada hari ini. Biarlah menjadi pegangan hidup dan Roh Kudus Tuhan akan memberikan pertolongan. Menyadarkan kami agar kami dapat dewasa dalam iman pengharapan kami dan dijauhkan dari kesombongan-kesombongan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat atas kami semua jemaat Tuhan. Tua muda dalam kerja dan karya kami, dalam perjalanan kehidupan kami, topanglah kami dengan kasih-Mu, sehingga dalam keadaan apapun kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami memohon berkat agar di tengah masa pandemi ini, kasih dan penyertaan Allah tetap menopang melindungi kami, agar kami tetap sehat selamat terlindung dalam kasih naungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berduka beroleh penghiburan, yang berkonflik diperdamaikan, yang berbahagia pun bertambah pengucapan syukur untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan pelayanan-Mu, biarlah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga melewati gereja, Injil-Mu tetap senantiasa diberitakan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hari-hari kami. Tuhan yang baik akan memimpin memberkati kami kini dan sampai selama-lamanya. Amin.